Ya, tadi kita udah saksiin bersama-sama ya gimana orang ngomentarin debat, orang debat dikomentarin, kayak kurang kerjaan aja ya. Tapi enggak, itulah itu bentuk demokrasi. Jadi kita komentarin apa yang terjadi kemarin gitu. Nah, tadi kemarin kita udah lihat bersama-sama ada macam-macam dari tiap paslon. Yang pertama dari Pak Anies dulu nih. Pak Anies kemarin kesebut pertanyaan mengenai lingkungan ya, mengenai polusi yang terjadi di Jakarta. Terus biasa keluar lagi si aktor utama yaitu angin ya. Jadi nanti gue penasaran misalnya nanti Pak Anies terpilih jadi presiden akan ada dialog dengan angin berarti. Berarti harus melibatkan Dewa 19 di sini karena hanya Dewa 19 yang bisa bilang angin katakan padanya gitu ya. Walaupun itunya mungkin dia dari partai lain ya si vokalisnya ya. Lalu yang kedua itu ada dari Pak Prabowo. Ya kita lihat seperti bersama-sama udah dibahas juga tadi banyak banget pembahasan mengenai Pak Prabowo yang joget-joget. Joget-joget terus. Setiap ada pertanyaan joget-joget. Jadi orang kayaknya lebih inget jogetnya daripada gagasan atau jawabannya. Gak salah, cuman takutnya nanti di pemerintahannya ke bawah. Mudah-mudahan sih enggak ya, cuman kalau sampai ke bawah awas. Jadi nanti saya keduk capil, KTP hilang. Pak, KTP saya hilang. Oh bentar ya. Ada nggak? Ya nggak ada dong gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga itu Pak Ganjar. Tadi kan kita bahas bersama-sama juga. Pak Ganjar kenapa sih kayak hati-hati karena dia bilang paling hitam putih tapi kok kayak paling abu-abu di sini. Apakah dicampur hitam putihnya jadi abu-abu? Enggak. Sebenarnya Pak Ganjar itu kayaknya sebenarnya cari aman karena kita tahu bersama Pak Ganjar itu Pak Ganjar itu jagonya adalah lari pagi. Bukan lari dari blunder gitu ya. Jadi itu dari saya, terima kasih banyak. Nama saya Goko. Waduh. Memang ya, langsung on point. Iya, semua kena ya. Semua kena. Aduh, terima kasih ya Kuku. Nah, kita mau lanjut ngobrol seru ya. Sore ini ya. Tuh. Udah sore ini ternyata ya. Udah 3 jam ya. Mas Dadan ini sesaat lagi mau 22 Desember debat Cawapres. Sudah ada belum sih penelitian atau data yang mungkin sudah dikumpulkan ya Mas Dadan? Siapa sih yang paling dijagokan nanti di debat Cawapres besok tanggal 22 itu? Baik, memang per hari ini dominansi percakapan masih seputar tentang debat capres. Jadi masih banyak sekali amplifikasi berupa unggahan, konten di pasca debat capres perdana kemarin itu. Apalagi di pasca debat ini dalam konteks sosial media ini sudah banyak sekali aktivitas engineering. Aktivitas engineering baik itu melalui dari digital troops dan sebagainya untuk bagaimana menyeimbangkan terkait dengan konteks opini dan sebagainya. Dan berkaitan dengan debat cawapres, kalau kami kira juga dengan antusiasme warganet melihat kemarin debat capres yang begitu signifikan, kami memprediksi bahwa nanti di tanggal 22 Desember juga antusiasme warganet akan sangat baik juga. Seperti itu. Jadi untuk secara detail bagaimana preferensi sentimen warganet terhadap cawapres memang ini masih perlu kita dalami terlebih dahulu. Namun sejauh ini hipotesis kami bahwa lonjakan percakapan dan juga perbincangan lah warganet menjelang nanti debat cawapres dan pasca debat cawapres ini juga akan mendapat sorotan yang sama bahkan lebih tinggi juga. Akan elevating gitu ya, akan terus meningkat gitu ya. Nah saya mau tanya ke masing-masing perwakilan dari tim ses. Pertanyaan saya sebelumnya tadi, biasanya debat cawapres itu agak tidak dilirik oleh masyarakat. Nah tapi kayaknya tahun ini kan seperti Mas Dadan bilang tadi kan kayaknya atensi publik tuh sangat besar begitu ya ke cawapres juga. Mungkin dari Mbak Latifah dulu, mengapa publik juga harus kemudian pay attention untuk cawapres ini? Jadi bagaimanapun negara ini dipimpin oleh presiden yang ada wakil presidennya. Sehingga apa yang divisi misikan oleh presiden itu ada wakilnya yang juga ikut menggotongnya bersama. Nah maka dari itu tugas juga bisa dibagi. Maka bagaimana cara menyampaikan gagasan politik, gagasan untuk ekonomi, kesejahteraan sosial itu bisa juga dibagi tugasnya. Ada momen ketika presiden aja yang ngomong, ada momen yang wapres aja yang ngomong. Nah kalau yang momentum di 2019 ini kenapa, 2024 ini kenapa berasa banget heboh? Saya rasa karena kembali tadi yang kita omongin di awal, generasi muda itu banyak sekali pemilihnya, 58%. Dan mereka mendominasi di TikTok, Instagram, Facebook, X, dan juga Threads. Yang mana pasti mereka sangat gampang sekali langsung langsung komentar ketika ngelihat di TV. Nah, tapi kalau mengingat di tahun 2019 ketika partai kami mendukung Pak Presiden Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga terjadi kehebohan yang sama. Waktu itu ada 2 kandidat calon wakil presiden yang kita dukung adalah kandidat yang senior melawan kandidat lainnya yang senior juga, namun mungkin dengan wajah lebih fresh. Sehingga waktu itu ada perdebatan seperti ini juga, gimana ya, deg-degan juga menjelang debat kandidat cawapres yang pertama. Oke Mbak Latifah, jadi memiliki suasana dan vibe heboh yang kurang lebih di zamannya ya. Nah kalau misalnya Mas Faldo, kenapa
kita harus benar-benar menyimak nih debat cawapres besok. Apa yang paling krusial menjadi alasan kenapa kita perlu menyimak debat cawapres? Karena Mas Gibran. Karena Gibran. Kenapa Gibran? Karena Ada kan apa semuanya dengan Gibran? penasaran kan. Ya. Tadi, Ya. Gimana nih Mas Gibran? Apa ini Mas Gibran? Bagaimana gitu? Ya itu perlu kita lihat sama-sama nanti. Ya Mas Gibran, Gus Imin, Pak Mahfud juga tentunya. Ini kan tiga orang terbaik gitu. Dan apa sih tawarannya, offeringnya gimana sih? Penegakan hukum untuk ekonomi, gimana relevansinya? Pengalaman politik, kepiawaian di dunia politik, bagaimana relevansinya dengan ekonomi? Hanya bermodalkan wali kota mungkin, bagaimana dia bisa menopang perekonomian Indonesia ke depan? Pasti orang akan mencoba menganalisisnya dari sana gitu. Tapi sekali lagi, kalau dari kita, dari Prabowo Gibran, ya ingin ya mencoba yang terbaik lah nanti. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan. Ya, amin. Tidak pakai amin. Tinggal pakai amin, beda nih. Beda server nih. Kan itu kan kata-kata universal. Oke, kalau Mas Bagas. Saya udah agak hati-hati kok sekarang closing statement. Oke. Oke, kalau kita Silakan. lihat kenapa debat cawapres ini penting ya, karena kemarin aja pas di debat capres, Pak Ganjar nih mention Pak Mahfud ini mungkin ada 3 kali. Itu menandakan apa? Peran penting Pak Mahfud di dalam porsi kepemimpinan Pak Ganjar. Jadi di dalam Ganjar Mahfud, Pak Mahfud ini bukan ban serep, bukan. Jadi adalah satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Emang ada yang ban serep? Nah, selama ini kan diidentikan dengan seperti itu kan, namanya wapres. Kita to be frankly, makanya kita melihat Pak Ganjar ini memposisikan Pak Mahfud ini sebagai partner kerja yang levelnya pun sama sebenarnya. Baik. Tinggal pembagian tugasnya. Makanya itu penting diulik isi pikirannya dan selama ini sudah melakukan apa. Kalau dalam hal ini kita sepakat ya bahwa cawapres itu bukan ban serep dan kita harus punya fokus yang sama juga untuk Iya. bisa menyimak dan menilik program dan gagasan. Chemistry ya? Yes, chemistry juga dan penting ya. kekompakan, tuh jangan lupa, itu penting juga. Betul. Nah ini perwakilan deh, saya mau tunjuk Mas Duto. Kira-kira sebagai anak muda, mewakili anak muda, pesannya untuk apa nih untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini nonton supaya nanti kita bisa ikut partisipasi dalam pemilu dan benar-benar bisa menentukan pemimpin yang bisa amanah untuk Indonesia ke depan. Ini sebagai duto, bukan sebagai paslon Ya. 1 ya. Oke, ini pesannya lumayan berat ya untuk anak-anak muda ya. Tiba-tiba jadi berat gini pertanyaan saya. Enggak, kesannya dia orang tua gitu. Ya buat anak-anak muda, ya nontonlah debat cawapres itu seru-seru. Pasti bakal ada banyak blunder-blunder yang terjadi. Pasti bakal ada, entah itu dari siapapun, dari tiap capres, dari tiap cawapres saya pasti bakal ada blunder dan itu harusnya yang kita tonton. Itu harusnya yang kita tunggu. Karena itu justru menimbulkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Itu Oke. jadi omongan-omongan di tongkrongan. Oke. Ya, karena kalau nggak ada blunder, semuanya baik, ya kita buat apa ada debat-debat? Oke, artinya kita punya peran untuk Sweet kontrol aja, juga ya. udah sweet aja dari awal. Justru itu, kita pengen keributan lah. Oke. Dan kalau bisa nontonnya sama pasangan. Oh gitu. Biar dikasih contoh kalau debat tuh bisa pakai Pakai timernya ya. Baik, oke, tepuk tangan. Silakan, tepuk tangan. Tetap. Baik, terima kasih teman-teman Komika, seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir berbincang bersama kami Yes. di Newsline kali ini dan semoga pemirsa dan rekan-rekan muda, tua dan apapun latar belakang Anda bisa menikmati dan merayakan tahun politik ini dan perhelatan Pilpres ke depan dengan penuh kebahagiaan dan juga politik tetap bisa jadi asik gitu ya. Betul ya, dan kita nanti akan menyaksikan debat-debat berikutnya. Masih ada 2 debat cawapres dan juga 2 debat capres berikutnya yang masih akan kita jelang bersama. Pastikan Anda berpartisipasi dan tentunya memilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Saya Jason Sambo. Dan saya Yohana Margareta, saya memilih calon Anda juga pilih Metro TV sebagai channel referensi pemilu Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Metro TV pun pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.